Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah dan memuliakan namanya, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan izinkan kami datang dalam hadirat Tuhan. Untuk sebentar kami naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan bersemayam dalam setiap pujian kami, memuaskan hati kami lewat hadirat Tuhan yang menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Hadirat-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami dan kami bersuka cita dapat bertatap muka dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bersabda atas kami, firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami menjalani kehidupan hari-hari kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapak. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang salah satu karakter Kristus, yaitu lemah lembut. Dan pada bulan ini di tema gereja kita adalah Kristus adalah ketenangan. Pada pagi hari ini karakter Kristus yaitu lemah lembut. Kata lemah lembut ini sering dipakai untuk para kaum hawa. Kata lemah lembut ini sering dipakai untuk para wanita. Dalam perkataannya lemah lembut, dalam perbuatannya lemah lembut. Bahkan seorang penari akan dikatakan lebih sering dikatakan penari itu menarikan tariannya dengan lemah lembut. Dan karakter lemah lembut apabila dipandang di dalam dunia, apabila seseorang mempunyai karakter lemah lembut, juga dianggap kita akan sering sekali gampang ditindas maupun dimanfaatkan. Artinya lemah lembut ini, karakter lemah lembut ini bukan sesuatu yang menguntungkan. Karakter lemah lembut ini bukan sesuatu yang membawa dampak untuk dunia. Dan kita belajar di Matius 11 ayat 29 akan saya bacakan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Salah satu karakter Kristus yaitu lemah lembut. Justru Kristus rindu supaya kita belajar daripadanya, yaitu salah satu karakternya yaitu lemah lembut Bapak Ibu Saudara. Yang dunia anggap bahwa karakter lemah lembut ini bukan sesuatu yang menguntungkan. Dunia anggap bahwa karakter lemah lembut ini bukan sesuatu yang berdampak hebat untuk dunia. Tapi justru Kristus mengajarkan kita supaya kita mempunyai karakter lemah lembut. Nah, kita akan lihat arti KBBI maupun dalam bahasa aslinya. Kristus ini adalah mempunyai salah satu karakter yang lemah lembut menurut KBBI. Lemah lembut itu adalah baik hati maupun ramah. Dan menurut bahasa Yunani yaitu prautes, kata lemah lembut ini justru berarti tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Ini sangat lain sekali dari menurut terjemahan dari KBBI maupun dari bahasa aslinya. Prautes berasal dari kata praus yang berarti bisa diartikan seekor kuda yang amat sangat kuat. Tapi ketika dia menerima beban, ketika dia menerima suatu beban di dalam pundaknya, ternyata seekor kuda ini sudah terlatih. Sehingga beban seberat apapun, dia akan tetap tenang. Beban seberat apapun, dia akan tetap berdiri dan dia akan mudah diarahkan. Jadi dalam bahasa Yunani berarti tidak mudah terpancing Bapak Ibu Saudara. Dan tidak sama dengan terjemahan KBBI. Di dalam kehidupan kita tidak jarang sekali kita berada di situasi yang sangat tidak mengenakan, di situasi yang kita tersudutkan, di situasi yang kita tertekan, kita punya beban masalah yang cukup berat untuk kita rasakan. Di dalam situasi yang seperti itu, seringkali hati kita, secara emosional kita akan mudah sensitif Bapak Ibu Saudara. Kalau anak-anak muda bilang kita akan sering namanya bad mood, kita akan sering terpancing emosinya. Disitulah peranan lemah lembut. Disitulah peranan lemah lembut bisa masuk dalam kehidupan kita. Salah satu karakter Kristus yang bisa kita pakai atau kita terapkan untuk menghadapi emosionalnya kita, untuk menghadapi situasinya kita yang dalam keadaan tertekan, untuk bisa menghadapi masalah-masalah berat yang sedang kita jalani saat itu. Ketika kita punya karakter lemah lembut, kita akan bisa lebih tenang Bapak Saudara. Dalam bahasa aslinya yaitu tidak mudah terpancing. Ketika dalam tekanan tadi seperti yang saya bilang bahwa dalam tekanan kita akan mudah emosi, dalam tekanan kita akan mudah terpancing oleh situasi dan kondisi, oleh perkataan orang, oleh provokasi-provokasi orang yang membuat kita melakukan hal-hal yang dunia inginkan, tapi bukan Kristus inginkan, bukan hal yang benar
hal-hal benar yang Kristus inginkan. Jadi ketika kita punya lemah lembut, karakter Kristus ini, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah. Kita bisa lebih tenang dalam menyelesaikan masalah. Kita bisa lebih tenang dalam memecahkan masalah, Bapak Ibu Saudara. Lemah lembut ini bagi dunia tidak menguntungkan, tapi lemah lembut ini Kristus ajarkan supaya menguntungkan buat diri kita, sehingga kita bisa hidup seperti Kristus hidup. Kita bisa menghidupi karakter Kristus ini, sehingga dalam masalah apapun kita bisa dapat lebih tenang di dalam Kristus. Dan kita juga tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpancing emosinya, amarahnya, dan situasi beban yang kita rasakan itu bisa kita kontrol, bisa langsung kita arahkan sebagaimana sesuai dengan firman Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita bisa belajar tentang kelemah lembutan daripada Kristus. Hal yang tidak menguntungkan bagi dunia, justru Kristus ajarkan. Hal yang tidak bisa berdampak untuk dunia lebih, justru Kristus ajarkan. Hal yang orang pikir bahwa orang-orang yang lemah lembut, mempunyai karakter lemah lembut, itu orang-orang yang mudah dimanfaatkan, orang-orang yang mudah ditindas, orang-orang yang lemah. Tapi justru bagi Kristus, di dalam keterbatasannya kita, di dalam permasalahan kita, di dalam situasi apapun, kelemah lembutan justru membuat kita lebih tenang. Kelemah lembutan daripada Kristus justru membuat kita lebih mudah mengarahkan kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, dan emosi kita. Salah satu karakter yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Salah satu karakter yang mungkin bagi orang ini hal yang biasa saja, tapi bagi Kristus, justru Kristus ingin supaya kita belajar. Ketika kuk itu kita pikul, kita mau belajar salah satu karakter Kristus ini, yaitu lemah lembut, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita dengan lebih baik lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat bisa memberkati Bapak Ibu Saudara, dapat bisa menjadi rema untuk Bapak Ibu Saudara, supaya di dalam kehidupan kita bisa pakai karakter kelemah lembutan ini, supaya kita bisa terapkan karakter kelemah lembutan ini, kita hidupi karakter kelemah lembutan ini dalam segala situasi, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pada pagi hari ini, biarlah karakter kelemah lembutan dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara, sehingga Kristus dipermuliakan, sehingga apa yang Kristus rindukan untuk setiap kita dapat terwujud. Dan mari kita berdoa untuk mengawali pagi hari ini, supaya kita bisa beraktivitas dengan baik, kita bisa beraktivitas dengan tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersyukur, bisa menikmati hari yang indah. Dan kami Tuhan berkati setiap kami, bahwa kami ingin menghidupi apa yang Tuhan Kristus ajarkan, apa yang Yesus rindukan, bahwa karakter kelemah lembutan bisa kami hidupi, bahwa karakter kelemah lembutan bisa kami keterapkan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala permasalahan hidup. Kami mau tenang di dalam Kristus, kami mau mendapatkan ketenangan dalam Kristus lewat kelemah lembutan. Salah satu karakter Kristus ini kami mau tetap belajar Tuhan, belajar untuk selalu menghidupi karakter ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan menyertai setiap kami, Tuhan membimbing setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.